sejahtera buat teman-temanku yang aku cintai dimanapun berada. Pada sore hari ini saya akan mau sharing tentang pengalaman saya masuk keluarga China ataupun Chinese ataupun Cina, dan saya akan kasih tahu trik orang Cina bagaimana berbisnis dan mereka usahanya maju dan segi keuangan mereka pun mantap. Karena banyak orang berbisnis gagal, dan ini saya akan kasih tahu. Dan saya selama 3 tahun saya belajar di bidang bisnis orang Cina, saya akan kasih tahu supaya teman-teman yang melihat YouTube saya akan tahu bagaimana untuk menjalankan bisnis dan cara penghitungan mereka. Saya terlebih dahulu meminta kepada teman-teman tolong di subscribe dan di komen ataupun dibagikan ke sebanyaknya ataupun ke tempat teman-teman yang lain supaya channel ini semakin berkembang. Baiklah, saya akan kasih tahu cara-cara ataupun trik orang Cina berbisnis. Seperti suami saya bisnisnya adalah game, dan juga mertua saya bisnisnya seperti kalau di Indonesia grosir ataupun menjual sembako. Saya akan ceritakan cara membuat bisnis sembako saja, karena sembako itu hari-hari orang mencari, ataupun sembako itu kebutuhan kita semuanya. Saya akan kasih tahu, misalkan beras itu kan di sini harganya satu karung itu ataupun sekitar 10 kilo. Itu kan lihat merek-merek berasnya, seperti rambutan harganya 10 kilo itu kadang 30 ringgit. 30 ringgit itu mereka hitung hanya mengambil persenannya sekitar 30 sen saja mereka ambil, karena mereka tidak mau mengambil untung banyak. Karena orang Cina ini bisnisnya biarpun barang saya ambil untung sedikit, tapi bisnis saya lancar terus. Barang yang di kedai saya ataupun barang yang di toko saya berganti juga. Dan dia buat satu di sini bisnis sembako, tapi mereka letakkan juga di tempat lain sembako. Di bisnis yang A ini murah, tapi yang di satu lagi agak mahal, supaya habis yang murah ini dan dia akan pergi cari ke tempat yang mahal. Seperti itulah orang Cina berbisnis, dan juga cara penghitungan keuangan mereka. Seperti kemarin COVID-19, suami saya sudah bilang seperti ini. Dan setiap uang dari hasil game ataupun hasil pekerjaan suami saya, misalkan kita buatlah untung dia 1 bulan itu sudah bayar orang gaji sekitar 3.000 lah, 3.000 ringgit ataupun setara 10 juta lah, kita bilang 10 juta. Dalam 10 juta itu dia harus bikin bagaimana untuk berkembang, dan juga 10 juta itu harus bisa makan selama 3 bulan. Bayangkan 10 juta untuk makan 3 bulan untuk di Malaysia. Dan itu berarti kan kalau sudah 3 bulan kita buat itu makannya untuk di Malaysia 10 juta itu, berarti yang 1 bulan lah, yang 3 bulan lagi uang sudah ada tersimpan. 3 bulan sudah ada tersimpan ataupun tersep 30 juta. Seperti itulah orang Cina untuk mengelola uangnya. Dan mereka kalau belanja ataupun seperti saya punya anak, saya lihat itu hari-hari di mana barang ataupun susu anak saya yang lebih murah. Misalkan di toko si A ada promosi susu itu, dia murah sekitar 2 ringgit ataupun 3 ringgit, kami langsung ambil standby, ataupun susu itu sudah berkaleng-kaleng kami ambil. Misalkan harga dia sudah 150, kalau dia dikurangin jadi 3 ringgit, kami langsung ambil itu susu stok untuknya Maising. Kami ambil 10 susu itu kami ambil 10 tim. Jadi kami sudah ada stok untuk berapa bulan. Seperti itulah orang Cina. Dan juga makanan lainnya juga seperti itu, kami buat stok yang mana promosi barang itu kami stok untuk makanan untuk kedepannya sampai 3 bulan. Tapi lain lah kalau ikan ayam ataupun udang,
sotong itu pasti kita belanjanya setiap hari ataupun 1 minggu sekali. Tapi kalau misalkan barang-barang kering yang boleh tahan lama, pasti kami harus standby-kan supaya kami bisa menyimpan uang untuk biaya sekolah anak saya. Dan juga orang Cina ini anaknya masih kecil-kecil, mereka sudah buat insuran ataupun baru lahir seperti kami, baru lahir anak langsung dibuat insuran untuk sekolah dia ataupun untuk masa depan dia nanti. Dan seperti itulah orang Cina untuk membuat bisnisnya ataupun mereka bisa menyimpan uang supaya mereka memikirkan masa depan anaknya. Dan juga seperti mereka masih kecil ataupun dia sudah simpan uang dan sudah simpan uang sekitar ratusan juta lah, itu akan disimpan mereka menjadi deposit. Deposit itu dia akan tentukan berapa tahun dia ambil ataupun dia simpan ke bank berapa tahun, dia akan mendapatkan bunganya lagi lebih banyak. Jadi orang Cina selalu, banyak orang Malaysia bilang ataupun orang tempatan bilang, orang Cina halolah inilah ini katanya uang haram ini, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk menyimpan uang. Misalkan gaji 1 bulan bisa dijadikan 2 bulan ataupun 3 bulan. Seperti itulah orang Cina, makanya mereka cepat maju dibandingkan orang yang kita lihatlah seperti apa. Terima kasih buat teman-temanku yang sudah melihat YouTube saya. Semoga teman-teman yang sudah lihat bisa mengikuti bagaimana tipsnya supaya sukses. Terima kasih. Bye bye.